Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapeda setempat akan menindaklanjuti hasil riset peristiwa sejarah yang ada di Kota Pekalongan. Salah satunya hasil riset dari pegiat sejarah Kota Pekalongan Muhdir Hamsyah yang melakukan desiminasi hasil riset peristiwa sejarah di Kota Pekalongan tahun 1942 hingga 1945. PLT Bapeda Kota Pekalongan melalui sekretarisnya Cayakti Widakdo mengapresiasi atas yang dilakukan Muhdir Hamsyah sebagai upaya mengoptimalkan nilai kesejarahan Kota Pekalongan agar bisa digali sekaligus diwariskan kepada masyarakat secara luas, khususnya generasi muda. Dalam kegiatan desiminasi hasil riset peristiwa sejarah tahun 1942 hingga 1945 di Kota Pekalongan bertempat di Ruang Kalijaga Setda Kota Pekalongan pada Jumat 26 November 2021. Menurut Cayakti, adapun tindak lanjut yang dilakukan oleh Bapeda, yakni memperdalam riset sejarah tersebut, salah satunya dengan menghadirkan penulis buku peristiwa 3 daerah Anton Lukas. Di samping itu, Bapeda akan mendorong agar mendapat pengakuan dari aspek ilmiah keilmuannya. Kedepannya nanti tentu ini sesuatu yang luar biasa yang harus didorong supaya pengakuan dari aspek ilmiah keilmuan itu yang supaya kita bisa memfasilitasi sehingga bisa diakui dan nantinya pada saat bisa diimplementasikan untuk dibagi melalui berbagai media, misal lewat pendidikan, lewat sekolah itu bisa mempunyai pertanggungjawaban ilmiah. Itu yang barangkali menurut saya penting untuk kita lakukan. Sementara itu, penulis desiminasi riset peristiwa sejarah di Kota Pekalongan tahun 1942 hingga 1945, sekaligus pegiat sejarah Kota Pekalongan Muhdir Hamsyah menceritakan bahwa riset yang dilakukannya selama 12 tahun ini dilatar belakangi oleh rasa kebimbangan dirinya melihat minimnya informasi yang diperoleh mengenai peristiwa sejarah di Kota Pekalongan tahun 1942 hingga 1945. Terutama pada saat kondisi Kota Pekalongan di masa kependudukan Jepang dan peristiwa 3 daerah dalam kurun waktu bulan Oktober hingga Desember yang belum banyak digali. Dirham menyebutkan kendati demikian riset ini masih perlu pendalaman kembali mengenai dokumen koran-koran terbitan pada masa Jepang maupun saat Indonesia merdeka. Saya kira itu sangat penting sekali buat kembali merekonstruksi, dan tadi saya sempat mendapatkan satu informasi tentang dari pihak Jepang bagaimana proses dari perundingan, terus berapa korban dari pihak Jepang selama di Pekalongan, itu cukup berapa orang Pekalongan yang meninggal, itu tadi ada datanya, walaupun baru transkrip ya, tapi itu kita perlu pendalaman dan kita perlu melakukan pendalaman dokumen juga kaitannya dengan koran-koran terbitan pada masa Jepang dan juga setelahnya ataupun saat-saat kita merdeka, mungkin tadi disebutkan di KR pernah ada, nanti kita cari. Angget Lazuardi, Batik TV melaporkan.